Semeton Konservasi, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti tentunya sangat baik dan tetap semangat ya teman-teman semua. Pada hari ini kita akan melakukan podcast yang kebetulan kita mendatangkan suatu kehormatan sekali ya, kita mengundang Bapak Kabalai TN Taman Nasional Bali Barat. Pertama-tama terima kasih Bapak atas kedatangannya, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kita hari ini. Mungkin kita obrolan santai aja Pak ya, biar kelihatan ini lebih nggak formal sekali. Ya, kita mulai. Kebetulan mungkin wajah Bapak ini, Bapak Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat ini sangat asing sekali ya di Taman Nasional Bali Barat, karena beliau baru saja dilantik ya Bapak bulan ini, yang kebetulan tanggal 31 Mei 2024, dan baru sampai di Taman Nasional Bali Barat sekitar 10 Juni bulan ini. Mungkin langsung saja Bapak ya, saya ingin tahu dan teman-teman Semeton Konservasi lainnya juga ingin tahu, perkenalan dulu Bapak, nama Bapak, terus bagaimana perjalanan karir Bapak selama menjadi mungkin sebelumnya KSBTU di BKSDA Bali dan hingga sekarang dilantik menjadi Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Tata. Jadi sebuah kesempatan yang bagus buat saya untuk bisa memperkenalkan diri pada pagi hari ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tata, bahwasanya saya baru dilantik kemarin pada tanggal 31 Mei 2024, dan alhamdulillah mulai aktif di Balai Taman Nasional Bali Barat di tanggal 10 Juni 2024. Jadi kalau perkenalan sih mungkin hampir sebagian generasi yang lama-lama di Taman Nasional Bali Barat tidak asing dengan wajah saya yang memang selalu lalu lalang di Taman Nasional Bali Barat. Tapi buat Mbak Tata dan teman-teman yang masuk di golongan generasi Z ini mungkin baru buat teman-teman semua yang sudah saya anggap mungkin seperti adik-adik saya. Nama saya lengkapnya mungkin banyak orang yang spellingnya agak susah. Jadi nama saya Prawono Merwanto, yang biasa dipanggil Anto, dan saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri saya masih tetap satu, anak saya 3. Yang pertama lulus dari Universitas Udayana di Fakultas Arkeologi, kemudian yang kedua di Udayana juga. Saat ini masih di semester 3 di lulus jurusan Teknik Industri. Nah, yang ketiga ini merupakan hadiah terindah buat saya yang selalu menemani karir saya, dan terpaut agak jauh dari kakaknya yang nomor 2. Itu kurang lebih sekitar 12 tahun, dan sekarang baru akan memasuki SD kelas 1. Jadi baru kemarin wisuda di TK, karena kan bahasanya wisuda ya, bukan apa ya, wisuda di TK, dan baru mau masuk di SD di Jimbaran. Jadi kalau rumah saya itu di daerah Jimbaran, tepatnya di Ungasan, dan kemudian semua tinggal di sana, dan saya sendiri di Taman Nasional Bali Barat. Bercerita karir, saya mengawali karir dari golongan 2A di Kanwil Kehutanan waktu itu. Dari Kanwil Kehutanan kemudian bergabung menjadi Kanwil Kehutanan dan Perkebunan. Terus akhirnya dilikuidasi tahun 2002 kalau tidak salah. Itu saya ditempatkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Dari mengawali karir di Kanwil, kemudian likuidasi Kanwil pindah ke KSDA Bali sampai tahun 2019 saya di BKSDA Bali. Lumayan lama Mbak Tata, jadi hampir
berapa tahun itu, hampir 20-an tahun lebih iya. ya. 20 tahun lebih saya ada di KSDA Bali, dan tahun 2019 saya alhamdulillah dipercaya untuk dipromosikan di Kepala Subbidang Industri Transportasi Jasa dan Manufaktur, itu di Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara. Jadi di P3E Bali Nusa Tenggara, saya di bulan April waktu itu, di 2019. Dan kemudian di tahun yang sama pula, saya bergeser ke KSDA lagi, dibalikin lagi ke KSDA. Jadi kurang lebih saya di P3E itu tidak terlalu lama. Di September 2019 saya ditarik kembali ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. Jadi dari 2019 itu saya sampai 2023 sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di KSDA Bali, dan per April 2023 kemarin saya digeser kembali untuk mengabdi ke KSDA juga, tetap digeser ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Jadi posisi setahun yang lalu saya di Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Jawa Timur. Nah, alhamdulillahnya mungkin sudah menjadi jodoh saya dan menjadi suratan yang harus saya jalanin setahun, kurang lebih 13 bulan Pak Tata. Jadi 1 tahun lebih 1 bulan saya dipercaya kembali untuk menjadi Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat di 31 Mei 2024 kemarin. Jadi kurang lebih 13 bulan saya di Jawa Timur. Dan kemudian saya geser ke Taman Nasional Bali Barat dari 31 kemarin sampai sekarang. Masih fresh. Jadi saya itu stok lama, wajah lama, tapi baru di Taman Nasional Bali Barat. Dulu sering komunikasi dengan Bali Barat karena memang komunikasi kita terkait dengan pelestarian jalak Bali waktu itu ya Mbak Tata. Jadi kami waktu di KSDA Bali lebih konsen kepada penangkaran yang ex situ. Jadi di beberapa penangkaran KSDA Bali itu saat ini kurang lebih sekitar 15 penangkar di KSDA Bali kurang lebih ya. Yang terbaru saya juga belum tahu. Jadi itulah kemudian jejak kami di KSDA Bali yang memang mencoba untuk tetap melestarikan jalak Bali yang di luar kawasan konservasi. Sedangkan di Taman Nasional sendiri merupakan penangkaran in situ dan melakukan beberapa pelepasliaran di Taman Nasional waktu itu. Jadi sekelumit itu karir saya, jadi hampir 27 tahun saya muter lagi ke sini. 27 tahun saya muter lagi balik lagi ke Bali. Itu mungkin Mbak Tata sekelumit tentang saya. Banyak sekali Pak ya pengalaman. Pengalaman saya cuma 2 provinsi aja Mbak. Jadi Provinsi Bali sama Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Cuma kan dari liku-likunya perjalanan karirnya itu kan ini Pak tidak jauh dari lingkup konservasi ya Pak. Lingkup konservasi artinya dulu saya masih, kalau di KSDA kan mungkin ada tambahan kegiatan di peredaran ya Mbak ya. Kalau di Taman Nasional itu saya terasa kita lebih cenderung kepada upaya-upaya konservasi dan pemanfaatannya memang sedikit berkurang, kecuali beberapa kegiatan-kegiatan yang berbentuk izin sarana maupun jasa ya di Taman Nasional Bali Barat. Kalau pemanfaatan saya sudah lagi tidak ngurus pemanfaatan ini Pak. Kalau di KSDA kan hampir hari-hari itu kita ngurus pemanfaatan, banyak yang kita manfaatkan. Ya, kalau di Bali waktu itu lebih kepada yang banyak dimanfaatkan, yang bermanfaat buat masyarakat adalah produk-produk koral sama kulit waktu itu dan banyak yang lainnya. Kalau di Jawa Timur kemarin itu hampir semua satwa itu bisa dimanfaatkan. Kurang lebih
kita ada 400-an mitra waktu di Jawa Timur. Sedangkan sekarang saatnya saya untuk agak sedikit istirahat ini, Mbak. Jadi rumah juga cuma 20 meter dari ruangan saya kan gitu. Jadi lebih agak santai. Jadi gitu, Mbak. Bisa kerja di rumah, Pak. Iya, bisa sambil kerja di rumah. Itu Mbak Tata, sekelumit tentang saya. Baik Bapak, berarti cukup ini Pak ya, tentang pengalaman tentang konservasi, tentang Jalak Bali terutama dan satwa-satwa lainnya kan Bapak bisa nanti bisa lebih spesifik lagi untuk di kawasan Taman Nasional Bali Iya, Barat. insya Allah Ya, nanti bisa. kita sama-sama belajar, Mbak. Baik. Karena proses itu kan semua tetap harus belajar. Iya. Meskipun saya sekarang posisinya sebagai Kepala Taman Nasional, tapi paling tidak saya tetap harus selalu belajar. Belajar yang paling utama adalah belajar untuk bisa memahami teman-teman, bisa memahami lingkungan dan segala macam. Itu mungkin Mbak Tata. Ya, Bapak. Kemudian kan dari Bapak selama bekerja di lingkup Kementerian Kehutanan itu pasti ada tantangan-tantangan yang menurut Bapak mungkin lebih apa ya, tantangannya itu sulit atau gimana, atau mudah untuk kerja di lingkup kementerian, atau ya bisa sharing Pak pengalamannya misal. Jadi makasih Mbak Tata. Kalau terkait dengan tantangan, saya pikir setiap orang dalam hidupnya sehari-hari atau kapanpun itu pasti selalu penuh dengan tantangan. Jadi prinsip saya, kalau bagi saya tantangan itu merupakan sebuah warna dalam hidup kita. Jadi kalau ngomongin itu, saya itu mungkin salah satu pribadi yang memang suka untuk silaturahim, suka dengan komunikasi, suka berteman dengan siapapun juga. Saya mungkin tantangan terberat, bukan tantangan terberat sih ya Mbak ya, kalau selama saya di Bali hampir 26 tahun adalah mungkin dari sisi melayani Mbak Tata. Karena memang kalau kita berbicara kerja, dimanapun kita mungkin bisa melaksanakan pekerjaan itu dan kita siap. Namun tidak semua orang punya sense untuk melayani. Jadi dasarnya kemudian saya sampai sejauh ini, kemudian karir saya seperti ini ya berawal dari sebuah keikhlasan saya untuk melayani pimpinan-pimpinan yang mungkin memerlukan bantuan saya selama ada di Bali waktu itu. Jadi memang akhirnya yang menjadi sedikit terabaikan, bukan terabaikan ya, sedikit terabaikan mungkin anak saya yang pertama sama yang kedua mungkin. Karena mungkin seringan ditinggal, ya. jadi bapaknya sering kemana-mana. Artinya waktu itu saya memang mencoba untuk hadir di setiap acara yang memang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi saya itu tidak terbatas Mbak Tata. Kalau mungkin teman-teman membatasi diri, mungkin membatasi diri dengan lingkup KSDAE saja. Sedangkan saya di Bali waktu itu, dengan pengalaman saya di Bali, saya tidak terbatas Mbak. Dari semua direktorat itu saya mungkin hampir semuanya kenal gitu dengan saya. Jadi itu karena menjalin komunikasi dengan teman dan segala macam, dan itulah kemudian menjadi dasar saya seperti ini. Jadi tantangannya sih saya pikir di Bali itu Mbak, kerja sambil liburan atau liburan sambil kerja. Iya, Bali. Liburan sambil kerja. Liburan sambil kerja. Bali juga kemudian orang kenal dengan banyak libur gitu kan. Jadi waktu itu ya memang tidak ada libur buat saya karena hari-hari juga libur kan gitu kan. Kemana-mana KSDA itu kan jalan-jalan terus ya Mbak waktu itu. Sedangkan kalau skup Taman Nasional kan kita skup di luasan kita di Taman Nasional Bali Barat. Tapi kalau di KSDA itu wilayahnya kan luas. Jadi disitulah kemudian saya menjalin komunikasi, kemudian silaturahim dengan semua orang tanpa membatasi diri. Kadang-kadang sampai lupa waktu dan segala macam. Mungkin di situ tantangan yang saya rasa sih selama kita bisa menikmati,
tidak ada tantangan yang kita rasakan cukup berat untuk bisa dijalani. Yang penting ikhlas itu. Iya, Mbak Tata. berarti apa? Sampai bekerja- kurus begini kan berarti saya ikhlas ini, Mbak. bekerja penuh ini Pak ya, Nah, keikhlasan, iya. semangat itu pasti Betul. bikin kita moodnya itu Nah, semakin itu baik. yang satu kan? lagi dalam bekerja, saya sampaikan ke beberapa teman yang ada di tempat saya di KSDA Bali, kemudian saya di Jawa Timur dan di TNBB sekarang, bahwasanya kita harus tahu dengan pekerjaan orang, tapi jangan sok tahu dengan pekerjaan orang, kan gitu. Jadi cukup kita tahu saja tugasmu apa gitu. Jadi kalau misalkan kayak Mbak Tata di konservasi ya, tidak menutup kemungkinan Mbak Tata cukup tahu saja apa itu kerjaannya, bikin SPJ itu kayak gimana, kemudian kerjaan TU itu kayak gimana, kemudian kerjaan media sosial itu kayak gimana. Jadi cukup tahu saja. Tapi yang pasti tahu adalah Mbak Tata untuk urusan konservasi. Kalau urusan tata usaha, nanti ada Kasubag TU yang lebih tahu di situ, bendahara dan segala macam yang lebih tahu. Tapi kalau seandainya suatu saat, suatu ketika Mbak Tata harus pindah ke tata usaha, jadi tidak ngeblank gitu loh Mbak. Jadi apa pekerjaannya TU kan gitu. Jadi kita cukup tahu saja, tapi jangan kemudian sok tahu. Sok tahunya tuh tiba-tiba ada orang datang nanya tentang konservasi, nanyanya ke Mbak Dika, itu misalkan seperti itu. Tapi Mbak Dika jangan kemudian sok tahu tentang konservasi. Jadi ya Cukup. kalau lebih pahamnya ya kita serahkan kepada teman-teman yang di teknik konservasi. Berarti sesuai dengan bidang kitanya Sesuai dengan bidangnya aja, kita Pak, masing-masing, ya. tapi tidak menutup Kemungkinan. informasi kita atau pengetahuan kita terhadap bidang yang lain. Iya. Suatu saat dalam organisasi pasti kita akan muter. Siapa tahu nanti Mbak Tata jadi kepala resort kan gitu kan? Siapa tahu kan Mbak Tata ya. Tiba-tiba harus menjadi kepala resort, tugas kepala resort gitu kita sudah tahu. Tapi kita harus lebih dalam lagi tentang itu. Gitu Mbak Tata. Berarti pada intinya kuncinya itu juga kita juga harus belajar ya Pak, mau Belajar apapun mau tentang belajar. Taman Nasional Bali Iya. Barat. Jangan kemudian tugasmu apa? Konservasi. Kita harus belajar TU, kita harus belajar media, kita harus belajar menjadi polhut, kita harus belajar menjadi penyuluh dan segala macam. Tapi kalau terkait dengan urusan penyuluh sudah ada, terkait dengan PEH sudah ada, terkait dengan polhut sudah ada. Jadi kita cukup tahu saja dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau misalkan nuwun sewu nih jelek-jeleknya, misalkan semua PEH sakit misalkan, tapi Mbak Tata tetap harus bisa menjawab. Gitu. Harus sekedar menjawab saja, tidak harus dalam tentang PEH. Gitu. Jadi gitu. Dulu saya seperti itu Mbak Tata. Jadi saya yang saya lakukan waktu saya pertama itu ya, saya mencoba keliling ke masing-masing ruangan. Apa sih pekerjaanmu? Apa sih pekerjaan kalian? Apa sih pekerjaan kalian? Jadi kalau ada tamu, saya bisa menjawab. Oh nanti yang lebih dalam, lebih jelasnya bisa ke urusan ini. Jadi kita lebih bisa mengarahkan. Jadi cerita omong kosongnya seperti itu Mbak Tata. Iya sih Pak, sambil ya biar kan kita setidaknya juga tahu Sharing, kan ya, sharing biar pengalaman ini, supaya ya. seperti itu. Yang pasti ikhlas, itu saja. Menjalaninya mau pulang jam berapapun atau kapanpun, untuk kami ya seperti itu. Tapi kalau yang kalau kita ngomongin gender, ya kita harus bisa membagi urusan gender itu sampai kemana, di mana kemampuan seorang perempuan. Nah itu kita harus nggak boleh memaksakan yang hal seperti itu. Apalagi sudah berkeluarga dan segala macam. Gitu. Baik Bapak, cukup menarik sekali Pak ininya pengalaman-pengalaman yang diberi. Yang Kalau diceritain diceritakan, pengalamannya ya, banyak negatifnya nih Pak. Ya kalau negatif cukup di dalamnya Cukup aja di dalam Pak. hati. Di luar nanti Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ini tadi kan ada kegiatan clean up yang kebetulan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, masih suasana Hari Lingkungan Hidup sedunia. Nah tadi kebetulan kawasan Taman Nasional Bali Barat melakukan kegiatan clean up di sepanjang kawasan Taman Nasional Bali Barat. Nah, tanggapan Bapak itu seperti apa Pak ketika kita banyak para stakeholder yang datang ke sini, mitra-mitra dari Taman Nasional Bali Barat sendiri itu berkontribusi dalam kegiatan clean up itu, tanggapan respon Bapak itu seperti apa?
Iya, terima kasih Mbak Tata. Kalau terkait dengan clean up tadi yang kita lakukan dan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dan kemudian kita kaitkan lagi dengan rangkaian kegiatan kita, mungkin dalam rangka RUT to HKHN juga ya Mbak ya, Hari Konservasi yang kita peringati bersama di tanggal 10 Agustus besok. Jadi ini hanya sebagian kecil saja upaya-upaya kita untuk melestarikan kawasan dan upaya-upaya kita untuk tetap menjaga lingkungan kita tetap bersih. Buat saya, karena ini pengalaman pertama saya di Taman Nasional Bali Barat, mungkin di tempat lain saya sudah pernah melakukan hal yang sama, tapi di Taman Nasional Barat sebagai pengalaman saya yang pertama, kawasan Taman Nasional Bali Barat adalah kawasan yang memang open access, Mbak. Artinya kita di pintu masuk Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, dan kemudian di depan kantor kita sendiri itu memisah menjadi dua akses yang cukup besar, dan itu menjadikan sebuah potensi-potensi konflik atau permasalahan yang timbul. Salah satunya adalah permasalahan berupa timbunan sampah. Jadi kalau kita ke arah Denpasar itu dengan lalu lalang lalu lintas yang cukup besar, kemudian ada masyarakat yang kemudian memang dengan sengaja istirahat untuk beberapa saat, dan kemudian mereka dalam tanda kutip ya Mbak ya, meninggalkan beberapa sampah di dalam kawasan kita. Terus kemudian ke kiri kita, ke arah Singaraja, itu pun dengan sama. Jadi ada beberapa spot yang memang yang kita harus segera waspadai terkait dengan timbunan sampah di sekitar kawasan konservasi. Cukup menarik buat saya, dan mungkin tadi Mbak Tata bareng rombongan dengan saya, dan memang cukup masif kondisi sampah di jalur yang melintasi kawasan Taman Nasional Bali Barat ini. Dan ini sekali lagi baru sebagian kecil upaya kita untuk tetap melakukan upaya-upaya konservasi di kawasan kita, dan upaya-upaya kita untuk tetap menjaga lingkungan tetap bersih di sekitaran kita. Jadi harapan saya kepada masyarakat dan khususnya kepada teman-teman di Taman Nasional Bali Barat sendiri untuk selalu menggaungkan upaya-upaya konservasi yang harus kita lakukan dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah yaitu tadi tempat sampah. Saya pikir kita tidak kurang-kurang ya Mbak Tata ya. Jadi ada sampah organik, anorganik, sama sampah berbahaya juga kita sudah di beberapa titik kawasan kita sudah kita siapkan. Namun kembali lagi, kita jangan bosan-bosan dan jangan capek-capek, karena memang salah satu tugas kita adalah terus mengingatkan kepada masyarakat, mengingatkan terus kepada masyarakat. Masyarakat karena kita open access pasti berbeda-beda. Ada masyarakat yang memang asli Gilimanuk, ada yang memang asli Jemberana, asli sekitaran kita. Namun karena kita open access banyak yang pendatang dan segala macam. Jadi terus kita menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk terus menjaga supaya tidak membuang sampah di sembarangan. Agak berat memang Mbak merubah paradigma mindset masyarakat terkait dengan sampah, tapi paling tidak kita Taman Nasional Bali Barat dengan upaya kita untuk tetap menjaga kawasan kita yang open access ini untuk tetap bersih. Salah satunya adalah itu. Dan kehadiran stakeholders cukup membantu buat kita semuanya, karena yang saya yakini bahwasanya kita memang tidak bisa bekerja sendiri Mbak Tata. Harus melibatkan multi pihak, baik masyarakat, kemudian para instansi-instansi terkait untuk sama-sama kita menjaga kawasan konservasi dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Jadi menarik buat saya, ini baru di pinggir jalan ini Mbak Tata. Kemarin saya sempat jalan-jalan di pinggir pantai, ya lumayan juga, meskipun masih banyak sampah-sampah organik berupa kayu dan segala macam yang merupakan ya kiriman juga, tapi ada juga beberapa sampah-sampah plastik yang memang kemungkinan
ya juga perilaku masyarakat juga yang memang belum mengerti terkait dengan sampah tersebut. Itu Mbak Tata. Berarti ini Pak ya merupakan pengalaman pertama dan Pengalaman yang pertama, pengalaman yang menarik buat Iya. saya karena kawasan konservasi yang paling menjadi permasalahan sampai saat ini adalah sampah. Pengalaman saya di Bali, di KSDA Bali, kemudian di KSDA Balai Besar KSDA Jawa Timur adalah di beberapa objek wisata kita, di TWA kita memang kita kesulitan untuk mengolah sampah tersebut. Tidak semua TPA maupun TPS yang memang bisa menampung sampah-sampah yang ada dari kawasan konservasi. Dan tadi sudah dilaporkan kepada saya kurang lebih total yang bisa kita kumpulkan itu sampah plastik maupun styrofoam itu kurang lebih sekitar 331 kg. Itu baru satu jam, baru 1 jam kita melakukan aksi, dan memang masih belum banyak, belum sepenuhnya kita bisa bersihkan. Tapi kegiatan-kegiatan ini memang terus harus kita lakukan dan kita harus mengajak stakeholder terkait untuk sama-sama kita bersama-sama untuk membersihkan kawasan sepanjang jalan ini sama di pinggir pantai kita. Itu mungkin Mbak Ratna. Pak, cukup menarik sekali Pak ya pembahasan kita pada siang hari ini. Karena waktu juga berkaitan nih, Jumat waktunya pendek untuk bagi umat Islam menunaikan sholat Jumat. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak. Monggo. Ini pertanyaan terakhir. Pamungkas berarti ini. Harapan Bapak dengan kedepannya itu kepada terhadap Taman Nasional Bali Barat itu seperti apa Pak? Selama kepemimpinan Bapak itu untuk kedepannya, apakah akan Taman Nasional itu akan dibuat seperti apa, atau dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada itu kita sebagai kepala balai di Taman Nasional Bali Barat bagaimana ke depannya? Apakah ada misi, ada tujuan apa untuk ini Pak? Terima kasih Mbak Tata. Jadi pertanyaan terakhir ini cukup menarik buat saya karena memang orang selalu nanya program 100 harinya apa gitu loh Mbak. Kalau kabinet itu program 100 harinya apa kan gitu kan. Kalau saya seperti yang saya sampaikan kemarin waktu kita bisa sambut dengan Pak Kepala Balai Lama, saya sudah sampaikan kepada beliau akan melanjutkan program yang sudah baik dan akan memperbaiki program yang memang belum baik. Jadi banyak hal yang memang kemarin menjadi catatan dari Pak Kepala Balai yang lama yang saya gantikan, dan saya selalu minta petunjuk kepada beliau terkait dengan program-program yang memang harus saya lanjutkan dan harus saya perbaiki, karena mau tidak mau saya tetap harus komunikasi. Tidak gampang meneruskan program yang sudah dibuat oleh Pak Kepala Balai yang lama, karena memang dua orang penentu di Balai Taman Nasional Bali Barat ini semuanya pindah nih Mbak. Jadi Pak Kepala Balai sama Pak TU juga ikut pindah. Jadi saya memang harus ini kalau orang Jawa bilang itu metani nih Mbak. Harus satu-satu saya harus memilah dan memilih satu-satu. Saya ngobrol dengan teman-teman dengan satu-satu. Moga-moga nanti saya bisa menemukan clue-nya. Tapi yang pasti program saya, misi saya adalah sesuai dengan logo yang sudah kita cantumkan di belakang kita ini, bahwasanya konservasi jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat harus tetap kita lanjutkan. Harus kita lanjutkan, dan yang terpenting buat saya adalah dukungan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Yang keduanya adalah saya mau mencoba mencari tahu nih kira-kira daya dukung kawasan Taman Nasional Bali Barat ini layaknya itu berapa ekor sih untuk jalak Bali yang harus ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Karena laporan teman-teman di balai sendiri maupun di lapangan, jalak Bali itu sudah mulai masuk ke dalam pemukiman penduduk.
Jadi tantangan berat buat kita karena memang semakin ke sini SDM kita juga berkurang. Terus kemudian penambahan SDM yang ada di kementerian kita juga tidak begitu maksimal. Tapi kita akan mencoba untuk tetap maksimalkan SDM yang ada untuk bisa tetap memantau jalak Bali yang ada di dalam kawasan konservasi maupun yang sudah merambah keluar kawasan konservasi. Selain itu, saya juga akan tetap berkomunikasi dengan stakeholder terkait, baik masyarakat sekitar kawasan yang ada 6 desa ya Mbak ya, kalau tidak salah di desa sekitaran kita yang mungkin nanti akan kita ajak ngobrol bareng, kita ngobrol bersama terkait dengan upaya-upaya konservasi Jurik Bali yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Mungkin kalau ditanya program 100 hari, itu hal-hal yang paling penting saya lakukan dan itu memang program yang sudah ada yang dilakukan oleh Pak Kepala Balai Lama dan saya tinggal melanjutkan dan memperbaiki sedikit-sedikit yang tentunya dengan gaya saya ya Mbak. Mungkin berbeda gaya, berbeda pimpinan pasti akan berbeda gaya, tapi saya moga-moga tidak terlalu banyak gaya Mbak. Karena kalau terlalu banyak gaya kewalahan nanti kan gitu juga kan. Jangan Mbak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya moga-moga bisa diterima di Taman Nasional Bali Barat ini, khususnya teman-teman yang internal Taman Nasional Bali Barat dan stakeholder terkait. Kita moga-moga bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk Bali Barat bisa lebih dikenal orang, meskipun sudah dikenal banyak orang, tapi nantinya pasti akan, insya Allah pasti akan lebih banyak dikenal dengan orang. Dan satu lagi pesan saya buat teman-teman, tetap sehat, tetap bahagia, dan kita akan bersama-sama membawa Taman Nasional Bali Barat bisa lebih cemerlang kembali dengan gaya saya sekali lagi ya Mbak ya. Mungkin itu Mbak Tata. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita teman-teman yang di luar sana juga belum mengetahui kan bagaimana dengan kepemimpinan Bapak yang saat ini, Kepala Balai yang baru saat ini, Bapak Prawono. Mungkin ini aja Pak ya, sekilas tentang obrolan santai pada siang hari ini. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas waktunya, menyempatkan waktunya untuk tampil di podcast pertama. Mungkin nanti kedepannya pasti ada podcast lainnya ya, mungkin dengan tema yang berbeda tentunya, dan siapa tahu nanti ada kesempatan lagi kita untuk podcast bareng kembali Pak. Harapannya begitu, masih banyak cerita-cerita yang harus saya gali dari teman-teman karena memang bekerja di konservasi itu kalau kita tidak tuliskan dan kita tidak ceritakan, orang juga tidak akan pernah tahu. Karena orang mikirnya kan, wah apa sih kerjanya konservasi itu kan. Tidak semua orang tahu kan. Sedangkan yang kita lakukan adalah dari ngurusi sarangnya jalak Bali, ngasih mereka pakan tambahan, kemudian menghitung mereka, memantau mereka, dan itu yang tidak pernah orang tahu apa yang lakukan terhadap jalak Bali yang sampai saat ini mungkin populasinya sudah lumayan banyak di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Mungkin itu Mbak Tata yang nanti kita tunggu podcast lainnya. Baik Bapak. Sebelum kita tutup Pak, kita biasa selalu kayak istilahnya yang menggaung sebelum kita mengakhiri jadi ikonnya Taman Nasional Bali Barat, biasanya menggunakan salam lestari. Oh, salam lestari. Salam konservasi, salam lestari. Salam konservasi. Oke, baiklah, kita tutup dengan salam lestari. Taman Nasional Bali Barat. Oke. Terima kasih Mas.